Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Riu Saputra. Di video ini aku bakalan jelasin bagaimana cara buat alat penghitung mobil otomatis. Pasti teman-teman kepo kan gimana cara buatnya? Yuk ikuti video ini sampai habis. Oke, yang pertama alat dan bahan yang teman-teman butuhin yaitu yang pertama ada breadboard, breadboard, breadboard. Yang kedua ada Arduino Uno. Yang ketiga, sensor ultrasonik. Yang keempat ada buzzer. Dan yang terakhir ada OLED. Nah, teman-teman bisa ngelakuin ini di simulator yang namanya Walkwie. Oke, lanjut ke cara pemasangannya. Yang pertama, kita zoom dulu ya. Nah, ini kan sensor ultrasonik kan ada empat nih. Empat pin. Yang pertama ada VCC, trig, echo, dan ground. Nah, untuk VCC sendiri, teman-teman bisa hubungkan ke pin 5 volt ini. Kita hubungkan ya. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa menghubungkan 5 volt ini ke breadboard bagian sini ya. Karena apa? Nanti VCC ini akan digunakan juga 5 volt ini sama OLED. Jadi kita harus menggunakan bolongan breadboard ini agar nanti 5 voltnya ini bisa digunakan oleh dua komponen ini. Nah, lanjut di VCC ini kita hubungkan ke sini karena dia akan mengalirnya seperti ini. Mengalirnya lurus dan aliran ini akan ada tegangan sebanyak 5 volt. Nah, nanti aliran ini juga akan mengalir ke komponen ini. Lanjut, untuk triknya, teman-teman bisa pasang di bagian D6. D6 dan D6 digital pin ya. Ini namanya digital tuh. Teman-teman bisa baca digital. Nah, untuk echo-nya sendiri di digital 7. Sedangkan untuk groundnya, nah teman-teman groundnya juga sama ya, lakuinnya sama kayak yang VCC tadi. Kok sama untuk groundnya kita taruh di sini. Sekarang kita lanjut ke OLED-nya. OLED-nya di sini ada ground, ada VCC, SCL, dan SDA. Untuk groundnya, teman-teman pasang di bagian negatif ini. Hop, sebentar. Hop. Nah, untuk VCC, teman-teman colokkan di eh, VCC lagi, yang 5 volt tadi. Untuk SCL dan SDA, teman-teman bisa hubungkan ke untuk SCL dan SDA, teman-teman bisa menghubungkan di A5 dan A4. Untuk SCL-nya di A5 dan SDA-nya di A4. SCL di A5, SDA-nya di A4. Nah, setelah ini, teman-teman juga bisa memasangkan buzzer ini di pin digital nomor 8. Yang merah untuk memasukkan ke pinnya, yang warna hitam ini untuk memasukkan ke bagian groundnya. Nah, sekarang penjelasan codingnya. Oke, selanjutnya adalah pembahasan codingnya. Yang pertama, di sini ada namanya input_player.h sampai 3 baris ini fungsinya apa? Ini untuk mengimport library. Library itu apa sih? Library itu supaya kita bisa mengakses menggunakan komponen-komponen ini seperti OLED. OLED ini butuh library khusus. Yang kedua, di sini untuk mendefinisikan kita menggunakan pin ini tuh sebagai apa sih? Contohnya pin 6 itu sebagai trig,
pin 7 sebagai echo, pin 8 untuk buzzer. Nah, untuk yang ini, untuk mendefinisikan si screen ini untuk tinggi dan lebarnya. Lanjut ke variable integer count. Nah, ini fungsinya untuk menghitung setiap mobil yang lewat. Goal detect false ini agar tidak terjadi kesalahan saat setelah menghitung mobilnya. Nah, selanjutnya di void setup ini ada serial.begin 9600. Fungsinya yaitu untuk debugging di serial monitor. Nah, sama seperti ini juga, ini untuk menunjukkan ketika si OLED ini berhasil kita operasikan atau tidak. Kalau tidak, dia akan menunjukkan OLED gagal. Dia akan mengeprint OLED gagal karena tidak bisa terpakai OLED ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di bagian display dot clear display dot set text size itu fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menampilkan si teks ini seperti mobil lewat dan angkanya. Nah, ini angkanya nanti dia berubah-berubah 0, 1, 2 seperti itu. Oke, lanjut di bagian void loop-nya. Nah, di void loop ini ada digital write, trick pin low. Nah, ini fungsinya apa sih? Ini dari atas ini sampai 4 baris ini. Fungsinya adalah yaitu untuk mengirim sinyal sebanyak 10 milisecond untuk mengaktifkan sensor ultrasonik. Lanjut, setelah itu di bagian baca echo ini ada distance. Nah, distance ini untuk merubah jaraknya menjadi satuan sentimeter. Nah, ini adalah hal yang terpentingnya. Ini jika jaraknya kurang dari 10 cm, count-nya akan plus plus dan mendeteksi true. Nah, count ini yang awalnya 0 dia akan satu. Jika satu nanti akan dua kalau ada yang lewat lagi seperti itu. Nah, nanti akan ditampilkan ke OLED seperti yang kondisi yang ini. Nah, mobil lewat nanti berubah jadi dua, tiga, empat, lima dan seterusnya. Nah, jika selainnya, jika nggak ada yang lewat, detect-nya akan false, salah, nggak ada yang lewat. Nah, kita mengasih delay, yang terakhir kita mengasih delay sebanyak 100 milisecond. Sekian penjelasan codingannya. Oke, sekarang kita lakukan simulasi pada alat yang kita bikin tadi. Nah, di sini kan ada start the simulation. Ini teman-teman bisa pencet aja. Nah, di sini kan terindikasi mobil lewatnya 0 kan. Berarti belum ada mobil yang lewat. Nah, di sensor ultrasonik ini kita bisa men-setting jarak benda yang sedang lewat. Nah, ini kita coba di kurang dari 10, kira-kira sekitar di sini. Oh, kurang. Di sini. Nah, mobil lewatnya menambah menjadi satu. Kita ulang lagi. Nah, mobil lewatnya nambah sama dengan 2. Nah, tambah lagi. Ya, jadi seperti itu, teman-teman.